Halo guys, selamat datang kembali di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari kisah nyata tentang seorang polisi yang berencana menjadi detektif, namun tujuannya menjadi menyimpang. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak dan rebahan. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan Daniel, bayi yang baru saja lahir ke dunia, di mana ia dilahirkan dari keluarga polisi yang menyayanginya, dan Daniel memiliki kakak laki-laki. Beranjak dewasa, mereka masuk sekolah kepolisian, hingga menikah dengan wanita pilihannya. Di hari kelulusannya, sang ayah menawarkannya jabatan di kantornya. Namun Daniel memutuskan untuk mencari jati dirinya sendiri, yaitu menjadi detektif kepolisian, di mana untuk menjadi seorang detektif, dia harus menghabiskan 8 tahun menjadi polisi jalanan. Ketika menjalani tugasnya, Daniel selalu sial dalam menangani kasus. Di suatu ketika, Daniel sedang menilang sebuah mobil yang parkir sembarangan. Namun orang tersebut malah melawan Daniel hingga menusuknya, dan Daniel pun berusaha memanggil bantuan. Di mana orang yang menusuk Daniel disuruh untuk memborgol dirinya sendiri, dan tak lama dari belakang datang seorang yang mengagetkan Daniel, dan ternyata ia adalah kembarannya. Kemudian kedua orang kembar asal Ukraina ini yang bernama Jenya dan Alex melobi Daniel agar dibebaskan dengan memberi informasi tentang identitas teroris kenalan mereka. Tentunya dari informasi tersebut Daniel pasti bisa naik pangkat dengan cepat. Belum sempat berkata apa-apa, Daniel keburu pingsan dan tersadar di rumah sakit. Kemudian ayah dan kakak Daniel datang untuk melihat keberadaannya hingga menceritakan tentang si kembar yang ditahan di kantor polisi setempat, di mana Daniel ingin si kembar diserahkan kepadanya. Namun sang ayah tidak setuju karena khawatir dengan keadaan Daniel dan kurangnya pengalaman Daniel dalam menangani kasus. Namun Daniel tetap memaksa ayahnya untuk membebaskan si kembar, di mana ayah dan kakaknya sangat kecewa atas permintaan Daniel. Setelah keluar dari rumah sakit dan si kembar pun dibebaskan, Daniel pindah tugas ke kota tempat teroris berada. Di sana ia bertemu dengan kepala polisi yang sukanya pencitraan. Melihat wawancaranya dipotong di TV saja, ia jadi marah. Kemudian Daniel melapor ada teroris yang membuat mercon sebanyak 50 kg dari Ukraina, di mana kepala polisi bilang kasusnya kurang menarik. Dia malah nyuruh teroris untuk membuat bom, karena menurutnya menggagalkan serangan bom akan terlihat hebat dan menarik untuk diberitakan. Hal itu sangat memungkinkan karena terorisnya adalah kenalan si kembar. Kemudian si kembar menyuruh temannya untuk merakit bom, di mana bom tersebut dapat diledakkan melalui ponsel. Apesnya sebelum mereka merencanakan untuk meledakan bom itu, tiba-tiba ada telepon masuk ke ponsel tersebut yang dapat memicu ledakan, sehingga kepolisian gagal untuk pencitraan dalam misi menggagalkan sebuah ledakan bom. Kemudian kepala polisi menyuruh Daniel untuk membuat bom yang lebih besar dan dibawa ke pusat kota. Daniel pun merencanakan untuk menjebak si teroris untuk membuat bom di dalam sebuah koper. Tak jauh dari sana ada kepala polisi yang siap diwawancarai oleh wartawan dan siap untuk meliput penangkapan teroris yang dijebak oleh Daniel. Nah, teroris pun menjadi korban pencitraannya. Begitu transaksi bom dilakukan, sang teroris pun langsung disergap. Namun sayangnya aksi mereka tidak terekam oleh wartawan dikarenakan memori yang rusak. Kepala polisi yang mengetahuinya pun langsung minta retake. Emangnya ini film, bos? Emang film, deng. Sehingga mereka mengulang proses penangkapan teroris tersebut, di mana sang teroris pun kebingungan atas aksi para polisi tersebut. Setelah melakukan penangkapan, kepala polisi pun mencoba untuk membuka bom yang berada dalam koper tanpa bantuan tim penjinak bom. Pencitraan. Pada markas kepolisian, teroris yang dijebak oleh Daniel meminta bantuan jaksa bernama Alicia untuk membelanya. Alicia akan menuntut Daniel dan kepala polisi karena telah sengaja menyuruh teroris untuk membuat bom. Tak mau kalah, Daniel pun mengancam teroris dengan menunjukkan foto keluarga sang teroris yang didapat dari si kembar, dan ia mengancam akan membunuh istri dan anaknya jika tuntutannya tidak ditarik. Hingga akhirnya Daniel pun berhasil lolos dari jeratan hukum dan pulang ke rumah. Sebagai pengantin baru, istri Daniel yaitu Aina ingin bekerja untuk meringankan ekonomi rumah tangga mereka. Namun tadi sengaja sang istri tiba-tiba
tiba-tiba direkrut oleh perusahaan pajak. Dan ternyata itu adalah ulah si kembar yang memeras petinggi perusahaan pajak dengan mengancam menyebarkan aksi video mantap-mantapnya yang dilakukannya di klub tempat si kembar bekerja yang sengaja mereka rekam secara diam-diam. Singkat cerita, istri Daniel pun hamil. Pada markas kepolisian, Daniel diminta mencari kasus baru sendiri dan harus diliput TV. Kepala polisi menyarankan ia pergi ke klub, tempat di mana para polisi, politikus, dan para kriminal lainnya berada. Ketika sedang bertugas, Daniel mendapat laporan bahwa ada kasus kekerasan di dekat lokasinya. Kemudian Daniel menghampirinya dan disambut oleh seorang wanita, di mana Daniel menyadari bahwa wanita ini berusaha menutupi sesuatu. Ia menyuruh si wanita untuk membuka bajunya, dan ternyata tubuh wanita itu sudah penuh dengan luka. Kemudian wanita itu dibawa ke rumah sakit. Ternyata wanita itu adalah Tania, salah satu pekerja di klub si kembar, di mana yang menganiayanya adalah orang Inggris psikopat berkepala barcode yang hobinya menyiksa orang-orang, di mana dia ingin memonopoli bisnis hiburan malam, termasuk membeli klub tempat si kembar bekerja. Sebelum si barcode datang, Daniel menemui pemilik klub yang bernama Henrik dan memintanya menjual klubnya kepada si barcode supaya Daniel bisa menjebak dan menangkap si barcode, di mana Henrik jelas menolaknya karena Daniel merupakan seorang polisi. Tak lama dari itu, si barcode datang dan memukuli orang-orang di klub. Di sana Daniel tidak bisa berbuat apa-apa atas kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Daniel menjebak Henrik dengan berpura-pura menemukan narkoba di rumahnya agar dengan mudah memenuhi permintaannya. Esok harinya Henrik terpaksa mengikuti rencana Daniel untuk menjual klubnya pada si barcode. Singkat cerita, transaksi pun dimulai, namun yang datang bukanlah si barcode, melainkan seorang wanita utusannya si barcode. Ternyata si barcode tidak sebodoh yang Daniel kira. Wanita ini diutus olehnya untuk membeli klub dan menjadi pemilik klub tersebut, sehingga si barcode tidak bisa dijebak oleh Daniel. Tak lama dari itu, Daniel langsung menyerbu wanita itu dengan beringas, sehingga wanita tersebut patah tulang. Dobra, wchodzimy. Selanjutnya, si wanita dibawa ke ruang interogasi oleh Daniel. Di sana Daniel tidak bertanya apa-apa, melainkan malah main TTS. Setelah selesai, wanita itu dibebaskan. Daniel sengaja menahannya selama 4 jam, supaya si barcode yang sudah berada di depan kantor polisi curiga. Kemudian wanita itu diinterogasi oleh si barcode, tapi dia cuma bilang diajak main TTS, hingga dia membunuh si wanita dan menguburnya. Saat inilah Daniel muncul dan menangkap si barcode, dan langsung menembak si barcode dan anak buahnya. Di mana kepala polisi meliput aksi pemberantasan penjahat di kotanya. Setelah itu, Daniel memiliki rencana, yaitu mengambil alih klubnya Henrik, di mana Henrik dibuat pingsan dengan obat tidur dan dijebak dengan membuat video porno, di mana lawan mainnya masih di bawah umur. Hal itu termasuk ilegal di negaranya. Hingga akhirnya Henrik pun memberikan klubnya pada Daniel supaya tidak dipenjara. Pada akhirnya, Daniel menemukan kesenangan dari hasil memeras orang-orang dan otak korupnya mulai memanggil. Ia ingin memonopoli bisnis dunia prostitusi, karena pengunjung klub biasanya adalah orang-orang penting, sehingga bisa Daniel peras. Di mana penghalang ambisi Daniel adalah atlet tinju terkenal bernama Gypsy, yang mempunyai klub terkenal juga, sehingga Daniel berusaha menyingkirkannya dengan segala cara, sampai melakukan penyadapan palsu. Meski penyergapannya gagal, Daniel tetap menahan Gypsy. Namun kepala polisi tidak suka Daniel memenjarakan orang terkenal tanpa alasan. Pada akhirnya Gypsy pun dibebaskan. Setelah dari kantor polisi, Daniel menjemput Aina yang baru konseling. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh kelompoknya Gypsy. Di mana akibat kejadian itu Aina pun keguguran. Daniel yang tak terima atas kejadian itu kemudian datang ke tempat Gypsy untuk balas dendam. Sayang tidak ada bukti bahwa pelakunya adalah Gypsy, sehingga Daniel harus babak belur karena dipukul oleh Gypsy. Setelah Aina melampiaskan emosinya pada sebotol bir sambil menyalahkan Daniel karena tidak bisa menjaga keluarganya, hingga rasa dendamnya Daniel semakin kuat. Kemudian si kembar menculik wanita muda dan mengangkut mereka ke sebuah mobil yang diparkir ke rumah Gypsy. Di mana Gypsy pun penasaran dan langsung membuka mobil dan lalu ditangkap dengan tuduhan penculikan.
Seperti biasanya, kepala polisi ini menampakkan wajahnya lagi di TV. Agar Gypsy semakin menderita, Daniel merayu istrinya Gypsy dengan memperlihatkan video pengakuan seorang wanita yang telah Gypsy hamili. Tentu ini hanyalah akal busuknya Daniel, hingga istri Gypsy rela disuruh membersihkan anunya Daniel. Kurwa Ruda! Nie drzyj na mnie mordy, mam na... Co ty robisz, kurwa? Kurwa, zajmie cię, kurwa! Setelah melihat kejadian itu, Gypsy menjadi depresi. Kemudian ia meminta pertolongan pada Alicia. Keesokan harinya, Alicia bertemu dengan Daniel terkait pembebasan Gypsy, di mana Gypsy akan bebas karena masyarakat ingin menyaksikan pertandingan tinjunya. Tapi Daniel terus berusaha merayu Alicia. Setelah mengetahui Gypsy akan bebas, Daniel mengambil jalan pintas dengan cara membunuh Gypsy. Kemudian Gypsy dinyatakan tewas karena bunuh diri, padahal ia telah dibunuh secara diam-diam. Alicia segera mendatangi Daniel karena ia curiga bahwa Gypsy telah dibunuh oleh Daniel. Untuk menutup mulut Alicia, Daniel berusaha untuk merayu Alicia dengan cara mantap-mantap dengannya. Kemudian Daniel pulang ke rumah. Singkat cerita, Aina ternyata mengandung lagi. Dan dengan meninggalnya Gypsy, bisnis prostitusi berhasil dimonopoli oleh Daniel. Namun Daniel tidak puas sampai di sini, di mana Daniel ingin membuat klub yang lebih besar, yaitu klub VIP yang ditunjukkan kepada para pejabat politisi, artis, dan orang-orang terkenal lainnya. Dengan koneksinya si kembar, Daniel mendapat dukungan dari pejabat keamanan negara Ukraina. Pejabat ini akan menyuplai wanita-wanita terbaik dari negaranya untuk klubnya Daniel, dan pejabat itu akan membantu Daniel untuk menjual dan menyelundupkan narkoba ke negaranya, yaitu Ukraina. Dari penjualan itu, Daniel dapat membangun klub yang lebih besar. Sebagai imbalannya, pejabat itu menginginkan bantuan Daniel untuk mengatur perdagangan luar negeri antar negara mereka, di mana itu merupakan keuntungan yang sangat besar baginya. Setelah para wanita-wanita Ukraina datang, Daniel langsung mengospek satu persatu wanita tersebut. Nazywam się Svetlana. Ketika suatu hari dalam keadaan mabuk, Daniel pergi ke rumah Alicia dan ngelantur tentang pengalaman test drive-nya di klub. Alicia pun sadar kalau Daniel sudah selingkuh darinya. Keesokan paginya, Alicia meminta Daniel untuk memilih antara dia, istrinya, atau perempuan klub. Dan Daniel pun memilih pergi. Sehingga Alicia pun kecewa dan bersumpah akan membuat Daniel menderita karena telah menghancurkan hatinya. Sementara itu, Daniel sedang berbahagia karena Aina akhirnya melahirkan. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan dibangun, akhirnya klub eksklusif Daniel yang diberi nama Imperium resmi dibuka. Grand opening sangat meriah. Di sana dihadiri oleh pejabat-pejabat negara dan orang penting lainnya. Di mana setiap ruangan dipasang CCTV yang tersembunyi, dan CCTV tersebut hanya bisa diakses dari ruang kontrol yang dikunci menggunakan sidik jarinya Daniel. Orang-orang penting yang datang ke Imperium sama sekali tidak sadar kalau perbuatan mantap-mantap mereka direkam oleh Daniel. Keesokan harinya, Aina mengeluhkan payudaranya melonggar pasca melahirkan. Dokter yang pernah mantap-mantap di klub Imperium mulai diperas Daniel untuk mengencangkan lagi payudara sang istri. Dan bosnya Aina di institusi pajak juga menjadi korbannya Daniel, di mana Daniel meminta agar Aina dipromosikan, di mana Aina langsung senang tiba-tiba dia dipromosikan oleh bosnya. Semenjak Imperium dibuka, Daniel menjadi kaya dan dikelilingi oleh para wanita. Di sana Daniel pun menjadi kecanduan narkoba. Keesokan harinya, dokter yang telah Daniel peras mengakui perbuatan mesumnya di Imperium pada Alicia dan mengaku diperas oleh Daniel. Kemudian satu persatu korbannya Daniel yang merupakan para pejabat dan orang penting juga melapor pada Alicia, di mana masa kejayaan Daniel pun mulai runtuh. Si kembar yang selalu mendukung Daniel sadar bahwa karirnya Daniel akan berakhir, dan Daniel pun dibuat pingsan oleh obat tidur. Sementara itu, di luar Imperium, kepolisian bersama Alicia bersiap-siap meringkus Daniel. Mereka masuk ke dalam klub, tapi tidak ada siapapun di sana. Daniel yang pingsan pun tidak sadar jika ia telah ditangkap oleh polisi. Seluruh rekaman di Imperium lenyap tanpa jejak, hilang entah kemana. Tanpa ada bukti rekaman video, Alicia tidak bisa menahan Daniel. Meski ia lolos dari jeratan hukum, Daniel diberhentikan tidak hormat oleh kepala polisi dari pekerjaannya sebagai detektif. Daniel kemudian pergi memeriksa Imperium dan ke kantor
kantor pejabat keamanan negara Ukraina, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ternyata Daniel ditipu oleh si kembar dan pejabat Ukraina. Keesokan harinya akibat kecanduan seks dan narkoba, Daniel menjadi sering berhalusinasi. Bahkan ketika istrinya tertimpa masalah dan mencoba menelponnya, ia tidak peduli. Saat inilah seseorang masuk ke dalam hidupnya Aina. Orang tersebut berusaha mendekati Aina. Kemudian Aina diajari bela diri dan diperlakukan layaknya tuan putri. Nic w twarz i kopiesz. Sementara itu Daniel masih berhalusinasi, di mana hubungan Aina semakin erat, hingga anaknya dititipkan pada temannya. Aina dan pacar barunya liburan romantis berdua. Beberapa hari kemudian pacar barunya bercerita pada Aina bahwa perusahaannya terkena masalah pajak dan dipaksa untuk berhenti beroperasi. Di mana Aina yang sudah jatuh hati menawarkan bantuan untuk penggelapan pajak. Keesokan harinya setelah melegalisir dokumen pajak yang digelapkannya, ia langsung ditangkap oleh polisi. Alicia pun lalu membocorkan bahwa kekasihnya Aina adalah agen suruhannya, di mana Alicia mengatakan jika Aina tidak ingin dipenjara dan melantarkan anaknya, Aina dipaksa menandatangani surat pernyataan yang bersaksi pernah melihat rekaman video porno dari Imperium. Dengan pengakuan tersebut, Daniel pun bisa dijebloskan ke penjara. Kepala kepolisian masih berbaik hati padanya. Daniel diberi ahli psikologi dan diikuti dalam kerohanian, di mana Daniel menangis saat mendengar kisah-kisah yang dijelaskan oleh pastor, terutama kisah tentang pengabdian seorang anak kepada ayahnya. Di sana Daniel langsung teringat pada sang ayah yang telah membesarkannya, hingga akhirnya Daniel pun bertaubat dan menelepon ayahnya untuk meminta maaf. Pada malam Natal, sang ayah datang menjenguk Daniel hingga mereka merayakan malam Natal bersama. Kemudian sang ayah memberitahu fakta mengenai si kembar dan pejabat mengaku berasal dari Ukraina. Ternyata mereka berasal dari Rusia beserta wanita-wanita di klub Imperium. Mereka adalah agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai Polandia. Rekaman video keburukan pejabat Polandia pun bocor ke tangan Rusia melalui Imperium. Sejak awal cerita, si kembar sengaja merekrut dan memanfaatkan Daniel untuk menjalankan misi mereka untuk bisa mengontrol situasi politik di Polandia sebelum pemilu. Dan Daniel pun hanya bisa meratapi kejadian yang menimpanya. Dan film pun berakhir. Inilah yang akan terjadi jika pejabat-pejabat kita haus akan uang, di mana situasi tersebut akan sangat mudah dimanfaatkan oleh negara asing. Dan pada akhirnya si kembar pun berhasil tertangkap. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silahkan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.